lonceng ibu di sini memberikan petunjuk bahwa ada salah satu partisipan di sini kehadirannya yang membawa seorang teman tapi tidak berwujud manusia. Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Muji lahir di tanggal 5. Kekerasan yang dialami Muji membuat dia berteman dengan sesosok jin. Muji juga sering mengalami kerasukan dan gemar memelihara benda-benda mistis. Karma apakah yang akan didapat Muji? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya adalah Ratu Ular dari Rawa Ono. Saya sudah memiliki perjanjian dengan leluhur kamu untuk menjadikan kamu sebagai titisan saya. Kamu bohong! Pergi kamu! Pergi! Kamu bohong! Kamu bohong! Gak mungkin itu semua. Jangan ganggu aku. Tolong jangan ganggu aku. Pergi. Ular! Udah pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Muji. Pergi. Buka pintunya, Nak. Muji buka pintunya, Nak. Pergi. Muji buka pintunya, Nak. Muji kamu kenapa, Buka pintunya, Bapak mau masuk. Kamu jangan ganggu. Muji sayang bangun. Muji bangun. Sayang. Muji bangun, Nak. Kenapa? Kenapa kamu, ha? Kenapa kamu cari apa, ha? Tadi ada ular. Memangnya kamu mimpi apa sampai teriak kencang begitu? Bapak sama Ibu sampai panik. Oh, mimpi ada ular yang ganggu aku, Bu, Pak. Tapi itu kayak kenyataan banget, Bu. Aku takut. Terus tadi ada perempuan, dia bilang kalau dia itu ratu ular. Aku takut, Pak. Kata dia udah bikin perjanjian sama leluhur kalau aku bakal dijadiin titisannya. Bu, aku takut banget sama itu. Iya. Bapak baru ingat sekarang. Memang sebenarnya leluhur Bapak itu punya perjanjian dengan Ratu Ular dari Rawa untuk pesugihan. Dan itu sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi mimpi aku tadi itu bakalan jadi kenyataan, Bu. Iya, Pak. Nggak mau itu terjadi, Bu. Yang tenang. Asmatnya hari ini? Iya nih, gue gerah banget. Gue keluar duluan ya. Oh iya, duluan aja. Oke. Baju ini. Muji, kamu kenapa? Tolongin. Minggir. Muji, gue di sini. Muji. Anak jangan. Angkatin. Muji, sadar, Muji. Kita bawa ke KS aja. Waduh, ngabuk sekarang. Memang Muji lagi-lagi. Muji, sadar, Muji. Istighfar. Nampaknya Muji kesurupan. Panggil Pak Darto. Muji. Gimana, Bu? Muji bangun. Bangun, Muji. Ini. Pak, Bu, ini semua ada apa, Bu? Kenapa aku ada di sini? Bapak, kenapa aku ada di sini? Muji, kamu tenang. Kamu barusan kesurupan lagi. Pak,
Pak Budi kenapa, Pak? Kenapa matanya melotot kayak gitu, Pak? Beliau menolong kamu dan beliau akhirnya meninggal. Ya ampun. Anjay kan ya. Bu, kata anak saya di sekolahan, katanya kepala sekolahnya itu meninggal. Padahal tuh orang mau nolongin si Muji yang lagi kesurupan. Ya Allah, kesian banget, Bu. Iyalah, Bu, anak tuh jadi aneh ya, Bu ya. Kenapa sih belakangan ini jadi sering kesurupan dan makan korban, Bu? Makanya serem, Bu. Anak-anak nggak mau sekolah, Bu. Karena nggak mau deket-deket sama si Muji, takut kena sial, Bu. Iya, Bu. Ngeri, Bu. Bu, jangan-jangan dia anak keturunan siluman, Bu. Bisa jadi, wah, Bu, serem nih, Bu. Ayo, Bu. Muji, kamu ngapain di sini? Ayo pulang. Enggak, Pak, enggak mau. Semua orang takut sama Muji, Pak. Gak usah peduliin orang, ya. Ayo pulang. Pak, di sekolah baru ada yang meninggal. Iya. Bapak juga dengar. Udah. Gak usah peduliin. Ayo pulang. Ayo. Kadang saya kehilangan kendali waktu Apa yang saya kamu masih lakukan? SMK. Kenapa? Apa yang kamu lakukan emang? Imbasnya saya sering sakit-sakitan, saya sering kesurupan waktu SMK, dan semua hal gaib itu datang ke kehidupan saya. Bagaimana ini? Ya. Ibu. Tolong Pak, tidurin Pak. Awas kepalanya. Astagfirullahaladzim, Pak, ini Muji kenapa? Bapak juga nggak tahu, Bu. Tadi di pemakamannya Pak Budi dia kesurupan. Allah. Pak Marto, Bu Suryani, ini anak sudah sangat berbahaya, Pak. Setiap dia kesurupan, ada aja kejadian. Betul, Pak. Betul, Berti. Serem kali dia, Berti. Lihat tuh, Berti, ha? Lidah keluar-keluar, Berti. Lebih baik Pak RT ini anak dipasung aja, Pak. Atau enggak dikurung, biar tidak melukai yang lain. Tenang. Gimana bisa tenang, Berti? Lihat, Berti. Ya Allah, dia memang kesurupan. Dia memang kesurupan. Tapi tolong jangan dipasung. Tolong hargai Bapak. Tolong hargai orang tuanya. Tolong hargai ibunya. Tak pukul semuanya. Ya, Berti. Siap, Berti. Tenang, jangan berisik. Jangan berisik. Baru 21 tahun tapi Roy melihat kamu suka segala sesuatu yang berhubungan dengan mistis ya dan makhluk gaib ya. Muji boleh diceritakan sama kita. Sebenarnya bukan kayak suka sama barang antik gitu ya. Cuma dulu sewaktu saya masih sekolah, saya sering kesurupan dan itu sering ngambil barang antik yang ada di sekolah saya. Bukan saya mau ambil, tapi dari guru saya yang dulu dia itu bisa dibilang jahat. Nah, dia menjadikan kita alat buat nyari barang itu agar bisa dimiliki sama dia. Muji. Bagaimana dengan keadaan kamu? Sini. Bagaimana dengan keadaan kamu? Saya nggak apa-apa, Pak. Syukurlah kalau begitu. Dengan kejadian kemarin, Bapak itu sebenarnya sangat percaya dengan kamu, Muji. Dan kamu seharusnya itu bersyukur sering kerasukan oleh siluman ular itu. Maaf, maksud Pak Darto apa ya? Tapi semua orang takut sama saya, Pak. Jadi begini, kamu itu memiliki kelebihan dibanding dengan teman-teman kamu yang lain. Dan Bapak bisa membantu kamu untuk mengatasi di saat kamu kerasukan siluman ular itu. Bapak bisa bantu saya? Ya, tapi dengan satu syarat. Bapak mau saya lakukan apa? Muji, di ruang praktek sebelah sana itu ada 2 benda pusaka. Satu buah keris. Dan yang kedua adalah 1 gelang permata. Dan kamu harus ambil itu, serahkan ke Bapak. Maaf, Pak, maaf. Tapi kalau untuk mengambil barang itu saya nggak bisa, Pak. Saya takut. Itu barang antik. Itu koleksi sekolah, Pak. Saya nggak berani. Muji, kenapa kamu harus takut? Kalau ada apa-apa, tentunya Bapak akan membantu melindungi kamu lah, Muji. Hanya 2 benda pusaka itu saja.
yang bisa mengatasi semua. Ya, tapi terserah Muji sih. Bapak hanya membantu saja. Iya, Pak. Bagus kalau begitu. Muji ambil 2 benda pusaka itu setelah sekolah ini sepi dan serahkan ke Bapak. Bapak percaya dengan Muji. Muji sanggup melakukannya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, Muji. Dan Bapak hanya ingin mencuci 2 benda keramat itu. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Sekolahan udah sepi. Murid-murid juga udah pada pulang. Dan saatnya aku ambil benda itu. Ya. Pasti ini bendanya. Semoga apa yang dibilang Pak Darto itu benar. Biar aku terbebas dari semuanya. Bulan! Pergi kamu, pergi! Pergi kamu, pergi! Bulan! Pergi kamu! Pergi! Apa tuh? Kayak di ruangan sebelah. Wah, jangan-jangan ada mengaling. Siapa kamu? Itu di tangan apa? Hah? Enggak, ini bukan apa-apa, Pak. Ini bukan apa-apa. Kamu masuk tanpa izin. Itu namanya pencurian, tahu? Saya bawa kamu ke kantor polisi. Hah? Berat banget sih. Dia lari kamu. Hah? Bagaimana? Pak, saya dapat bendanya. Tapi Pak, penjaga sekolah tadi itu di dalam. Udah. Kamu nggak usah menghiraukan penjaga itu. Hah? Yang penting kamu sudah berhasil dapatkan 2 benda pusaka ini. Dan sebaiknya kamu pergi. Kamu pulang sekarang ya. Pulang. Akhirnya anak itu bisa aku manfaatin untuk mendapatkan benda keramat ini. Jadi dia tuh gurunya mistis gitu. Dia sering ngoleksi benda-benda kayak gitu, benda seperti batu, keris. Nah, di sekolah saya dia tuh banyak batu, banyak keris, banyak benda-benda keramat kayak gitu. Dan dia tuh pengen ngemilikin semua benda yang ada di sekolah. Jadi kita dijadiin perantara untuk ambil benda-benda tersebut. Penjaga sekolah baru kita meninggal juga. Ya, meninggalnya di dalam lab. Baru aja kemarin Pak Budi meninggal. Sekarang pengganti Pak Budi meninggal juga. Jangan-jangan... Jangan diterusin. Nanti kamu kena juga loh. Kita jangan sebut namanya. Kalau kita ngomongin dia, ntar malah kita yang jadi korbannya. Meninggal? Serem banget. Matanya melotot. Kalian semua pasti berpikir itu gara-gara aku kan? Makanya kalian tuh semua takut sama aku. Iya kan? Kalian takut sama aku kan? Muji! Muji? Kamu kenapa, Nak? Bu, aku takut, Bu. Takut
apa? Cerita sama ibu, cerita. Penjaga sekolah pengganti Pak Budi itu meninggal, Bu, gara-gara dililit ular. Aku takut kalau ularnya itu gara-gara aku, Bu. Sayang, kamu kan nggak tahu apa-apa. Ini semua bukan salah kamu, ya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu ada apa ya? Kok rame-rame kayak gini? Saya dan para warga sudah mulai resah ya dengan keadaan anak bapak yang titisan siluman ular. Ibu tolong jangan bicara sembarangan ya. Sembarangan. Saksi udah banyak, Pak. Katanya nih, Pak ya, di sekolahan ada korban yang meninggal lagi, Pak. Itu pasti gara-gara si anak bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong. Jangan sangkut pautkan anak saya dengan kejadian ini. Anak saya tidak tahu dan tidak salah apa-apa. Alah, mana mau ngaku. Pokoknya ya, Pak, kami minta semua harus keluar dari sini. Enggak. Dengar. Enggak ada yang boleh mengusir kami dari rumah ini. Lebih baik sekarang kalian pergi dari rumah saya. Pergi sana. Pergi. Keluar. Udah puji-puji kamu masuk. Kamu harus mengikuti semua perintahku. Jangan. Tolong. Aku minta tolong sama kamu, jangan ganggu aku capek. Tapi aku bukan titisan kamu. Bukan, aku bukan titisan kamu. Aku pergi dari sini. Pergi, aku sudah capek. Sayang, kamu kenapa? Bu, tolong suruh dia pergi, Bu. Aku takut, Bu. Siapa yang disuruh pergi? Hah? Enggak ada siapa-siapa. Ini ada ibu sama bapak. Bu, Pak, tadi ada ratu ular. Terus dia bilang aku titisan dia dan aku harus nurut sama dia. Aku nggak mau, aku takut. Ular mana? Nggak ada apa-apa di sini sayang. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya Allah, Pak. Kalau memang anak kita itu titisan leluhur kamu, jauhkan dia, Pak. Ibu nggak mau. Dia tersiksa gara-gara itu, Pak. Iya, Bu. Bapak juga mau. Tapi gimana caranya? Kita ke orang pinter aja, Pak. Kita ke orang pinter ya. Iya, Bu. Iya. Kita ke orang pintar sekarang. Kamu duduk dulu. Sekarang, Ibu siap-siap, kamu juga ya. Kamu siap-siap ya. Aku takut. Pak, tolong, Pak, ada ular. Kenapa sih, Bu? Buji, kamu jangan mendekat. Ularnya sepertinya dia ngerti Muji. Dia langsung pergi. Iya, Bu. Ya sudah. Kalau begitu, Ibu lebih baik siap-siap aja ya. Kita mau pergi ke orang pintar ya. Iya, Pak ya. Hati-hati, Bu. Saudara-saudara, tolong, ya Allah, itu ada apa itu? Itu Pak RT. Pak RT, itu Pak RT. Ayamnya Pak Mamat, Pak RT. Habis Pak RT dimakan sama ular. Itu pasti ular jadi-jadian, Pak RT. Ular lagi. Pak RT, ini pasti kerjaannya si Muji itu, Pak RT. Kelakuannya kan selama ini kayak ular banget, Pak RT. Loh, kenapa kamu nuduh muji-muji terus? Ini kan belum terbukti. Ya sudah. Saudara-saudara coba cek dulu ke sana ya. Biar saya cek yang lain ya. Ayo, Pak. Ayo. Ya, tolong jangan bikin rusuh ya.
jadi jangan bangun dulu. Kamu istirahat dulu ya, nak ya. Ya, sayang. Pak, tolong Pak. Astagfirullahaladzim, Bu. Kamu kenapa? Hah? Muji kabur, Pak. Iya, Muji kenapa? Ya udah, kamu bangun. Awas, hati-hati. Pak, kejar Muji, kejar. Muji! Sayang, Muji! Jangan pergi, nak, jangan pergi. Muji. Muji! Sayang. Muji, kamu kembali. Nak. Kamu kembali. Kamu lagi gak sehat. Ayo. Muji, ayo, kamu sadar, nak. Kamu lagi Ini gak sehat, Nak. Bapak sama Ibu. Ayo kembali ke kamar. Nak. Ayo, Muji. Sayang. Istighfar, Nak. Istighfar. Ayo. Sadar, nak. Sadar. Muji, kamu kenapa, Nak? Muji seperti kesurupan, Pak. Ini bukan tenaga Muji, dia tenaganya. Muji mau kemana, Muji? Muji Tenaganya kuat sekali, Pak. Tolong, Pak. Jangan sampai warga tahu Muji seperti itu. Bahaya ini, Pak. Tolong kejar Muji, Pak. Kejar. Iya. Muji! Mana ular itu? Ayo kita cari. Kalau sampai ketemu ular itu, aku bunuh dia. Aku potong-potong dia. Muji! Apa benar Muji? Lepasin Muji! Ayo Pak! Ayo! Tenang, sadar ya. Tolong! Jangan. Ayo. Istighfar, nak. Badannya biru-biru begini. Tolong, bawa ke klinik. Si Muji tangkap! Si Muji kerasukan. Ayo kita tangkap, ayo. Jangan sakiti anak saya, lepas. Jangan sakiti anak saya. Sudah. Sakiti anak saya sudah. Dia, Pak. Dia pasti yang datangin ular itu, Pak. Tangkap aja, Pak. Ya, sembarangan kamu ya. Buktinya si Juki itu barusan digigit sampai biru-biru seperti gigitan ular. Berarti dia siluman ular. Ya, tangkap aja, Pak. Tangkap, Pak. Kelamaan. Ayo, stop. Jangan menhakim sendiri. Stop. Kamu ngapain halangin warga? Biarin aja. Dia ini titisan siluman ular. Iya, betul. Tenang, Pak, tenang. Astagfirullahaladzim. Semua yang tenang. Muji, kamu nggak apa-apa, Nak? Saya sadar, nak. Muji sadar, Nak. Istighfar. Muji, kamu nggak apa-apa kan? Mas. Saya capek karena diganggu hal mistis terus. Saya nggak mau diikutin sama mereka. Dan aku pengen mereka pergi semua. Aku pengen hidup normal seperti manusia biasa. Bu Leha, tunggu, Bu. Bu, Ibu itu sebaiknya jaga si Rahmat itu baik-baik, Bu. Maksud Ibu apa? Memangnya Ibu tuh nggak tahu kalau si Muji sama si Rahmat itu berteman, Bu. Semua warga di sini itu udah tahu, Bu, kalau si Muji itu titisan siluman ular. Bisa-bisa nyawa anak Ibu yang bahaya, Bu. Astagfirullahaladzim. Soalnya apa, Bu? Titisan siluman ular itu selalu minta tumbal. Bu Rati cukup ya. Cukup. Jangan selalu memfitnah saya. Apa? Kamu kesini mau cari tumbal? Hah? Sayang, kamu kenapa, Nak? Bu, aku tuh gak suka sama Bu Rati. Dia tuh selalu memfitnah aku. Dan aku bakal kasih pelajaran sama dia. Sabar.
sabar. Jangan marah-marah kayak gitu. Nggak baik, benci dan marah-marah sama tetangga ya. Ibu kok malah bela dia? Aku capek dipandang jelek sama orang-orang. Ibu pikir aku mau kayak gini terus? Enggak, Bu, enggak. Kata orang aku titisan ular. Aku pembawa sial. Terus omongan apa lagi yang mereka mau omongin ke aku, Bu? Aku mau balas mulut mereka yang udah menghina aku. Ya Allah, jangan nak. Jaga emosi kamu nak. Udah, Bu. Aku benci perempuan tua itu. Kalau bisa, aku habisi mulutnya biar dia tuh berhenti memfitnah aku. Saya bisa bantu kamu, Muji. Kamu bisa bantu aku? Asal kamu mau menerima saya untuk masuk ke tubuh kamu. Dan jangan coba untuk orang pintar. Untuk mengusir saya dari tubuh kamu. Iya, aku mau. Asalkan perempuan itu terima akibatnya. Bu Ranti, kenapa Bu Ranti? Bu, bangun Bu. Udah ya Pak, kita bawa ke dokter aja Pak. Ayo. Bismillah. Bu, udah tahu kan kejadiannya Bu Vera semalam? Iya Bu, serem ya. Katanya matanya melotot. Terus di rumah sakit teriak ular-ular. Kayak orang gila gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ular dari... Aduh, saya nggak jadi belanjanya deh. Tak kena sial. Ntar kecipratan bisa ular lagi. Muji, berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muji, kamu mau kemana? Kami mau ke rumah Pak Ustadz. Ini siapa ya? Maaf Bu, saya Rahmat, temannya Muji, anak Ibu Soleha. Gimana kalau saya antar aja Bu, Muji? Ayo. Udah Mas, nggak usah. Kita bisa sendiri kok, ayo Bu ya. Rumah Pak Ustadz jauh loh. Ibu, saya antar Muji boleh ya? Ya, aku antar ya. Bu, pergi dulu ya Bu ya. Ibu, saya pamit ya. Mas, sejak kapan kamu kenal sama cewek yang gak jelas kayak gini? Saya cuma mau bantu mereka. Udah Mas, nggak usah, saya bisa sendiri kok sama Ibu ya. Muji, kamu jangan pergi, Muji. Iya, gak usah Nak. Kamu lihat, gara-gara kamu mereka pergi. Dan saya mau nolong mereka. Itu salah. Ngapain Mas kamu nolongin keluarga siluman ular itu? Kamu harus mau ya, Nak. Ular itu harus lepas dari tubuh kamu. Nggak mau ke dalam, mau. Sayang, kamu tahu sendiri kan, kamu udah dikucilkan banyak orang ya. Ayo. Kamu tidak bisa lepas dari aku. Kamu sudah melakukan perjanjian baik denganku. Aku butuh kamu Muji. Enggak, aku nggak mau. Aku mau lepas dari kamu, tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan cuma aku lagi, Bu. Aku takut. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, tolong anak saya Pak. Kalian cepat masuk. Silakan. Nggak mau masuk, Bu. Saya akan mencoba mengeluarkan apa yang ada dalam tubuh Muji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kamu tidak bisa lakukan ini. Aku perlu tubuh ini. Allahu Akbar, keluarlah. Sudah gila ini Pak Ustadz, gini terus. Ya Pak Ustadz, Pak sudah banyak korban Pak Ustadz. Bawa ke polisi aja lah Pak Ustadz. Tolong beri kesempatan anak saya untuk sembuh. Dia juga nggak mau seperti ini. Tolong. Bawa ke polisi aja Pak Ustadz. Jangan lepasin anak saya. Lepasin, tolong lepasin anak saya. Astagfirullahaladzim, ini manusia, jangan kayak gitu. Tenang Ibu ya, saya ngambil Quran dulu ya, bentar Ibu. Astagfirullahaladzim, Muji. Tolong, pergi dari tubuh ini. Pergi dari tubuhku. Aku capek. Aku sakit. Jangan takut. Saya akan menolong kamu. Muji, kamu akan merasa lebih tenang. Pak, apa setelah menjalankan semua ritual ini ular itu akan pergi dari tubuh saya, Pak? Jadi begini, Cu. Ritual ini belum sepenuhnya selesai. Karena ada satu syaratnya, kita kurang barangnya. Kurang satu. Maksudnya apa ya? Benda keramat yang sangat unik untuk mengeluarkan siluman ular di dalam tubuh kamu itu tidak mudah, Muji. Jadi kamu harus dapatkan cincin itu. Cincin? Tapi di mana saya bisa dapatkan cincin itu, Pak? Kamu bisa mendapatkan cincin bertua itu di kuburan keramat yang sudah ratusan tahun. Yaitu kuburan keramatnya Mbah Sabto. Pak, saya nggak mungkin curi benda itu, Pak. Kalau saya curi, saya bisa ditangkap, Pak. Muji, kamu harus mencuri barang itu. Karena dengan barang itu akan menyelesaikan semuanya. Tapi bagaimana caranya, Pak? Ratu Ular yang akan membantu kamu. Ratu Ular? Kenapa harus dia, Pak? Sudah banyak, jangan banyak tanya. Gimana cincin itu? Siapa kamu? Kamu mau nyuri ya? Astagfirullahaladzim! Setan! Setan! Cincin itu, siapa yang ngambil itu, Pak? Dan kenapa aku lemes kayak gini, Pak?
Kamu memang bisa diandalkan. Akhirnya aku dapatkan cincin ini. Bapak berjanji untuk membebaskan aku dari ratu ular itu. Kapan, Pak? Kapan? Sudah. Kamu sebaiknya pulang. Itu bisa dibicarakan besok. Pak, tapi Pak. Kamu tidak akan bisa melepaskan aku. Kamu lupa. Sudah minta pertolonganku untuk memberi pelajaran kepada tetanggamu itu. Dan setiap orang yang menjahatimu, aku selalu membalasnya. Itu bukan kemauan aku. Tapi perjanjiannya seperti itu. Kamu sudah melakukan ritual baru denganku untuk menyatukan dirimu dan diriku. Ritual baru? Ritual apa lagi? Aku mau lepas dari kamu. Bodoh kamu manusia. Kamu sudah dijebak oleh gurumu itu. Ritual yang selama ini kamu jalankan bukan untuk mengusirku, tapi malah untuk menguatkan aku menyatu dalam dirimu. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku dijebak. Kamu bohong. Kamu jahat. Kamu bohong. Kamu mungkin pergi. Kamu pergi. Pergi. Tolong, pergi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Mas Rahman. Muji. Ya Allah, Muji. Kamu ngapain di sini, Muji? Mas, aku lemes banget, Mas. Muji. Perut aku sakit. Muji. Sekarang kamu masuk ya ke rumah aku ya. Kamu istirahat dulu ya. Pelan-pelan, Muji. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa kan, Muji? Apa ini? Kenapa Muji ada dalam rumah ini? Bu, aku juga nggak tahu, Bu. Tadi Muji di depan, Bu. Dia lagi sakit. Aku bawa dia ke sini, Bu. Maaf, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini, Bu. Kamu tuh ya, jangan coba-coba kamu tuh merayu si Rahman ya. Bu, jangan seperti itu, Bu. Rahman, Ibu nggak mau kamu punya pacar siluman seperti ini. Maaf, tapi saya bukan siluman ular, Bu. Saya juga nggak mau hidup kayak gini, Bu. Saya mau hidup normal. Oh, bagus deh kamu udah sadar. Kamu asal tahu ya, si Rahman ini sudah saya jodohkan sama si Ayu. Anaknya soleha, anaknya sopan santun sama saya. Tenang, Bu. Keluar. Bu. Keluar. Bu. Keluar. Bu, enggak, Bu. Saya akan antar Muji, Bu. Gak usah antar aku pulang, Mas. Aku nggak mau ibu kamu marah. Aku bisa pulang sendiri, Mas. Rahman, pokoknya Ibu nggak kasih kamu antar dia. Bu, Muji ini lagi sakit, Bu. Aku harus antar dia pulang. Aku percaya sama kamu, Muji. Aku yakin kalau kamu itu bukan siluman ular. Kamu tidak boleh mengenal cinta, Muji. Kamu kenapa, Muji? Tolong aku mohon sama kamu, jangan sakiti orang yang aku sayangin. Tolong, pergi kamu. Aku tidak akan pergi. Sebelum mau saya pergi kamu. Dan jangan takut. Aku tidak akan melupai pria yang kau cintai. Aku hanya ingin dia kalah. Dan tidak mau denganmu lagi. Muji, ayo kita keluar ya. Aku antar kamu pulang ya. Kamu pelan-pelan ya. Kamu kenapa pucat, Muji? Sekarang kamu masuk dan kamu istirahat ya. Makasih ya, Mas. Makasih udah baik dan percaya sama aku ketika semua orang menghina aku. Aku nggak mau ada yang nyakitin kamu. Hah? Disakiti? Kamu harus bisa kalahkan apapun itu. Dan kamu jangan lupa sama Allah yang Maha Kuat, melebihi kekuatan apapun itu. Termasuk ular yang sudah mengganggu kamu. Dan sekarang, kamu masuk, kamu sholat, dan kamu baca Al-Quran.
Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ya Allah, ini ada apa lagi, Pak? Iya, udah. Ibu sama Muji tunggu aja di sini, biar Bapak yang keluar. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa rumah saya, Pak? Ada apa ini, Pak? Ada apa? Pak Manto harus tegas kepada anak Bapak. Bu Ratih meninggal di rumah sakit seperti orang gila. Dan kemarin anak Bapak menggigit warga. Bapak, tolong. Izinkan saya membawa berobat anak saya dulu, Pak. Tolong, Pak. Kawan Pak. Bapak, kita usir aja Pak. Bapak serahkan anak Bapak. Atau Bapak dan sekeluarga kami usir dari rumah ini. Betul itu, kita usir itu. Jangan, Pak. Jangan. Tolong, Pak. Jangan. Bakar rumah saya, Pak. Pak, tolong. Jangan. Rumah Bapak itu pembawa sial. Bapak dan keturunan Bapak itu menyembah siluman ular. Makanya jadi kayak gini. Betul. Terutama si Muji tuh. Goda-goda cowok di sini. Mas Rahman, calon suami saya. Jangan-jangan mau deketin cowok lain untuk dijadikan tumbal. Betul itu, betul. Ayo Pak, bakar aja. Jangan. Maafin anak kami. Tolong jangan bakar rumah kami. Kami mau tinggal di mana? Udah Bu, nggak sebanyak alasan. Ayo bakar semuanya. Jangan, Pak. Jangan bakar rumah saya. Jangan. Tolong Bapak. Jangan bakar rumah ini. Jangan usir kedua orang tua saya. Jangan. Saya yang salah. Saya masalahnya. Dan saya harus pergi dari sini. Bagus. Tarik. Jangan bawa anak saya, Pak. Lepaskan. Muji, lepaskan anak saya. Anak saya tidak bersalah. Lepas. Masa saya yang tinggalin ibu, nak. Lepaskan Bu, anak ibu. Jangan tinggalin ibu. Lepaskan anak ibu. Muji! Anak saya tidak bersalah, Pak. Lepaskan. Muji! Kalau masih ikutkan, akan kami usir kamu sini. Jangan, Pak. Muji! Muji, mau mana? Aku mau pergi aja. Yang jelas aku nggak mau orang tua aku kenapa-napa. Enggak, Muji. Enggak. Aku harus bicara sama RT dan Ustadz di sini. Udah nggak apa-apa Mas. Lebih baik aku yang pergi. Muji. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan pergi jauh. Aku percaya sama kamu kalau kamu itu bukan siluman ular. Jadi sekali lagi aku minta tolong. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan pergi jauh ya. Tolong. Aku percaya sama kamu. Ini kasus yang bikin saya kehilangan kata-kata sebentar. Berarti Muji merasa terganggu dengan kehadiran dari makhluk ini yang tersisa sekarang satu. Jadi sosok ular ini memasuki tubuhnya lalu bermanifestasi kemudian jadi alam pikiran dia sendiri. Kenapa sih kamu ngepasin tangan aku terus? Aku ini kan calon istri kamu. Ayu, aku ini belum mau menikah, Ayu. Kamu yang selalu maksa ibuku untuk nikahin kamu dengan aku. Kita ini sahabatan. Mas, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Kenapa? Kamu masih keinget sama si Muji, siluman ular itu? Yang udah dorong kamu sampai kamu masuk rumah sakit, hah? Kita aja sekarang udah nggak tahu dia ada di mana. Aku sih berharapnya dia udah nggak ada di dunia ini lagi. Jaga omongan kamu, Ayu. Aku nggak nyangka kamu yang kelihatan lembut dan garis baik, ternyata ucapan kamu seperti ini, Ayu. Dengan pelet ini, aku akan buat kamu tergila-gila sama aku, Mas. Apa ini? Apa yang kamu lakuin? Apaan sih kamu ini? Apa itu? Ya, bukan apa-apa.
Coba. Ya Allah Muji, ini kamu? Mas, aku lihat apa yang Ayu lakukan ke makanan kamu. Sini. Ih. Bawa apa ini? Mas, itu cuma obat untuk kamu. Obat? Iya. Aku nggak ada sakit, Ayu. Aku masih sehat. Dan ini akan aku bawa ke Bapak Ustadz. Dan kamu harus tanggung jawab semuanya ini. Enggak, Mas. Aku mohon jangan bawa aku ke sana, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Kalau ini terjadi hal buruk, aku nggak akan mau kenal sama kamu lagi. Kamu ingat itu? Kamu harus percaya. Sekarang kamu ikut Bapak Ustadz. Ayo! Mas, percaya sama aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Maaf Menaraman, ini dibungkusnya aja pakai kain kafan. Ustadz, kalau ada rambut-rambutnya gini, setahu saya ini guna-guna atau pelet Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Maaf Narahman, kami semuanya di sini tidak mau suudon. Tetapi sesuatu hal yang tidak wajar ini harus ditanyakan langsung sama orangnya. Ayu, apa benar? Ini pelet buat aku. Jawab, Ayu. Iya, Mas. Karena aku cinta sama kamu, Mas. Ayu, tunggu, Ayu. Kamu mau kemana? Kamu harus tanggung jawab, Ayu. Lepasin aku, Mas. Ayu, tunggu. Ya Allah, Muji, Ayu. Muji. Muji. Kamu harus kuat, Muji. Kamu harus hidup, Muji. Aku lebih baik mati. Enggak, Muji. Enggak. Kamu harus tabah. Aku mencintai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Allahu Samad. Putus perjanjian ini dengan kamu, Muji. Sekarang sudah kamu dapatkan. Kekuatan Tuhan menjadi harapanku. Aku pergi. Dan aku pasti kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Muji. Sekarang kamu sudah sadar. Mas Rahman. Rahman, Muji. Ibu, saya menemani Muji karena Iya, Ibu datang ke sini untuk menjenguk Muji. Ibu udah dengar semua ceritanya dari Ayu. Muji, maafin aku ya. Aku udah terlalu banyak salah sama kamu. Padahal kamu udah baik banget sama aku. Udah mengorbanin diri kamu untuk aku. Dan aku sekarang sadar kalau cinta itu nggak bisa dipaksakan. Saya melihat kamu untuk menghentikan semua kegiatan spiritual ini dengan cara membuang rambut yang dipotong. Kemudian kamu ambil barang yang bersifat pribadi kamu. Atau kedua, saya melihat celana dalam kamu atau barang private kamu lipat dan masukkan rambut tersebut, kemudian buang jauh-jauh. Dan kau bilang gini, segala masa lalu saya buang
Bismillahirrahmanirrahim. Semua masa laluku aku buang di sini. Muji, kamu kemana aja sih? Bapak cari-cari kamu. Hah? Ayo ikut Bapak. Nggak mau. Saya udah nggak mau ikut Bapak lagi. Saya tahu kalau Bapak itu menjebak saya, ya kan? Mending Bapak pergi. Muji, kamu bilang ke Bapak kalau kamu mau terbebas dari siluman ular itu. Ayo ikut Bapak, nggak ada waktu lagi, Muji. Allah satu-satunya penolong saya. Muji! Muji! Tolong! Ular! Mas, tolong bantuin. Tolong bantu, Mas. Cepet, Mas. Kaki saya tolong, Pak. Tolong saya. Wah, ini harus diamputasi nih. Tolong. Jangan amputasi kaki saya. Tolong. Aku sudah membantumu, Muji. Aku tawarkan kembali kepadamu untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Dan kembali, kita melakukan perjanjian seperti leluhurmu dulu. Aku tidak butuh itu semua. Sekalipun kamu kasih gunung emas ke aku lebih baik miskin. Tapi hidup dan matiku tetap di jalan Allah. Pergi kamu! Bertahun-tahun aku dikuasai oleh makhluk gaib. Dan akhirnya sang kuasa memberikan aku pelajaran. Makhluk gaib sehebat apapun akan kalah dan pergi dengan keimanan hambanya. Dan Allah lah pelindungku yang nyata. Hanya Allah lah tempat aku kembali.